Kalau dengan judulnya kayaknya normal kan ya. Sudah biasa kali ini bahwa diri kita berdoa selain dalam hal apapun. Mungkin selain daripada saya pada malam hari ini, masing-masing kita di rumah dalam keluarga yang mungkin di sekolah juga atau manapun kita pergi. Dorongan untuk berbuat ini pasti bukan hal yang jangan kita dengar. Ya kan? Sudah selesai. Jadi firman Tuhan barang itu bukan untuk mengajari kita, tapi hanya untuk kita mengingat. Ada satu cerita dalam Alkitab kalau kita Markus di pasalnya yang ke-10. Kita masuk pasal yang ke-10, kita sudah sama-sama tahu cerita ini. Judulnya adalah orang kaya sudah masuk dalam kerajaan surga. Ya, pasti dalam familia ada yang ceritanya. Tapi saya mau beri dua ayat, yaitu ayat 17 di bagian yang akhir dan ayat 18 di bagian pertama. Di bagian akhir ayat 17 seorang murid itu bertanya, guru yang baik. Saya hanya mengambil 3 kata ini, guru yang baik. Seorang pemuda yang baik akan mengatakan guru yang baik. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Dalam menjawab ini ayat 18. Yesus bertanya, mengapa kau katakan aku baik? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita telah aku baik. Yesus bertanya, kenapa kau katakan aku baik? Karena mudah tadi tidak dulu. Tapi yang lanjutkan di dalam jawabannya dikatakan, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau kita berpikir sejenak, mungkin kita akan bilang, oh Yesus kayaknya sedang menyangkal kalau dia itu baik. Kayaknya Yesus menolak dia dikatakan baik. Kayaknya Yesus ini nggak mau kalau dia dikatakan sebagai guru yang baik. Atau mungkin Yesus pengen dia dapat julukan yang lain. Jangan guru yang baik. Tapi kita nggak tahu. Ya? Tapi setelah ternyata Yesus ingin mengubah fokus mereka. Dia mau mengarahkan dia kepada sesuatu hal yang lebih bagus daripada berpikir tentang sesuatu hal yang berfokus pada hal yang dikatakan baik. Apa yang dikatakan kepada dia? Dikatakan pembacaan kita ini, seorang pemuda kaya kepada Yesus itu, dia mau tanya sama Yesus. Dia mau sampai berdiri kepada Yesus, cara gimana saya supaya boleh hidup kekal? Gimana cara supaya saya boleh masuk dalam kerajaan surga yang dijadikan ini? Tapi Yesus tak mau, biar saya tidak baik. Apa yang sebenarnya? Tapi kalau mau aja kita membawa kita kepada satu sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya apa? Ketika Yesus bilang, kenapa kau sebut saya baik? Tuhan mau kepada kita semua bahwasanya bukan hanya Tuhan yang baik, bukan hanya Yesus yang baik, tapi Tuhan adalah sebuah saudara yang baik. Artinya apa? Tuhan bilang apa? Kita manusia. Kita manusia. Kalau saya baik, berarti kalau kita sama manusia, saya baik, berarti kamu juga harus baik. Jangan menurut saya jadi baik aja, apa baiknya? Yesus mau bilang itu sama dia. Yesus mau ajak dia menjadi orang baik yang sama seperti dia. Bukan hanya berpengaruh kepada Allah yang di sini. Jadi kalau kita baca cerita ini, kita tahu bahwa dia itu fokusnya hanya kepada harta yang di sini, karena dia termasuk orang kaya. Ya, tapi yang berguna. Kalau dia ingin kita dengan bebas yang berguna, masuk ke orang kaya. Coba orang kaya masuk. Tapi teman-teman yang belajar dalam malam hari ini, di dalam satu buku dalam Mazmur dikatakan, ketika Tuhan mengajak orang menjadi satu orang yang baik, Tuhan masih katakan satu pesan di sana bahwasanya masing-masing kita diajak sebagai seorang yang berkata. Kalau dibilang mitra kerja, artinya kalau bahasa sederhananya teman kerja, teman sepekerjaan. Kalau Tuhan kalau kita tidak jadi baik, kita mencari rekan kitanya, berarti kita juga harus baik. Itu yang Yesus maksudnya kepada sang pemuda itu ketika dia bertanya. Lalu teman-teman sampaikan kepada kita dalam pelajaran yang 9 dan ayat yang 10 dikatakan, jangan kita coba untuk berbuat baik, karena apabila sudah ada kemampuannya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Saya garis bawahi kalimat tadi. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Kalau anak ini ada baik sekarang, maka baik sama seterusnya. Karena garis bawahi. Jika kita tidak menjadi lemah. Kalau besok anak berubah, anak bilang ada baik sekarang, tapi besok berubah, imannya adalah anak menjadi lemah dalam hal menjadi seorang yang baik. Kalau kita tarik kalimat sebelumnya, berarti kalau kita menjadi lemah artinya apa? Kita tidak menemui. Jangan sampai nanti ada masing-masing kita kecil bilang, selama ini saya baik, tapi saya tidak terima apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa dari yang baik. Jadi kita perlu lihat lagi dalam kehidupan kita. Kita harus berjelaskan. Kamu kalau baik, kalau kamu tidak menjadi lemah. Ya dan perlu dikatakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Maka kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang yang kita sayangi. Jadi untuk saya kira bahwa juga kawan-kawan seiman, terutama kepada kawan-kawan seiman. Artinya siapa yang kawan-kawan seiman? Gak usah jauh-jauh. Jemaat Singapura ini ada dalam kawan-kawan seiman. Memang kalau kita termasuk saya, saudara seiman saya dari Bengkulu, kan begitu kan? Tapi kita kasih dulu. Karena kita dalam beberapa terutama saudara seiman. Artinya apa? Kalau ada yang baik, kita sampai kita punya musuh di dalam gereja ini. Ya, jangan sampai ada yang tinggal bagi teman lain. Karena pada umumnya di beberapa tempat yang saya kunjungi ada yang saya kunjungi. Berdiri di sekolah menyampaikan firman Tuhan, di belakang ada yang bersedekah, ada yang bersedekah. Kenapa masih yang ingin menyampaikan firman? Pasti ada. Ada yang lebih juga. Lalu berbaca orang yang lain iya, gimana? Kalau batas-batasnya ini kalau dibeli, kalau bersih, ada yang ngatur, semua yang lain. Nah, saya katakan kenapa ini penting? Ada satu kata yang mau saya bawa ketika saya menyampaikan teman-teman. Saya bawa dengan kata ini. Cara termudah untuk mendapat pelajaran, cara termudah untuk menerima pelajaran. Jadi kan seorang pembimbing itu adalah kepada. Ya, jadi kan kepada. Coba kita kalau ada yang sama saya sebagai keluarga, ya terus kita kalau jadi mana ya. Kalau tidak ada saya sebagai keluarga, mungkin di rumah Tuhan ini akan menjadi satu kehidupan yang normal. Kalau bahasa saya bilang masukan, emosi pimpinan atau begini, hanya bahasa saja. Tapi kalau dia berbicara, apapun yang dia bilang pasti kita bisa. Tapi mungkin kalau ada berpikir apa maksud dan tujuan, saya sampaikan hal ini adalah tujuan saya adalah supaya masing-masing kita boleh memahami. Kalau di dalam keluarga, siapapun yang berbicara itu penting. Karena sudut pandang dari setiap orang berbeda. Ya mungkin kalau sekarang saya berbicara di sudut pandang saya mungkin sebagai seorang pendeta dari sudut pendeta sebagai pendeta muda. Kalau besoknya yang berbicara di sini adalah pendeta saya juga pendeta yang mungkin dari mana? Mungkin sudut pandangnya sudah berbeda. Akan tetapi ketika kita bilang kita adalah keluarga yang saya sampaikan, ada yang saya sampaikan juga sama. Atau kalau mungkin jadi ini kami beda ya. Kalau juga ada yang sampai begini, seharusnya sama. Kenapa sama? Karena kita semua adalah keluarga. Ya, itu disampaikan dalam firman Tuhan di berbagai kita. Lalu dalam pertama 33, ini penting yang terakhir dalam mengenai permasalahan ini. Dikatakan sebab jika orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah ada sama? Orang-orang tersebut berbuat baik. Ini menjadi ayat emas saya, Bapak Ibu. Ini menjadi ayat kesukaan saya. Ayat yang selalu memukul saya di dalam pikiran. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini menjadi satu ayat yang membuat saya menjadi orang yang paling berdosa. Karena dikatakan mana? Jika kamu yang berbuat baik kepada orang yang baik kepada apa jasanya? Saya mencontoh. Ya, saya mencontoh selama ini. Kalau berbuat baik sama saya, lalu saya balas kebaikan. Enggak ada. Itu sama dengan sama seperti saya pinjam sama dia 50, saya kembalikan 50. Ada jasanya? Oh. Enggak ada yang tertinggal. Ya kan? Tidak ada yang tertinggal. Artinya yang boleh salah. Kalau Anda berbuat baik masih begitu, atau masih berharap banget, ya. Atau mungkin Anda berpikir orang yang berdoa untuk apa ini berbesok-besok aku perlu, dia doa aku. Oh, jasa.
sama tidak bermanfaat. Salah satu cerita yang saya mau kepada kita ini kisah nyata dari kehidupan saya. Saya itu kan berhubung sama dia dalam pikiran. Saya punya teman dulu yang doyan sering pinjam duit. Yang mungkin masing-masing kita juga punya ya teman seperti ini ya. Doyan sering pinjam duit. Kalau setiap kemana-mana pinjam duit. Tapi kalau dia jadi kawan, nggak pernah balik duit. Ya mungkin sih ya seperti ini, ya banyak ya. Lagi nongkrong mungkin, duit duluan kayaknya besok ganti. Besoknya gitu lagi, minggu depan gitu lagi. Dan nggak salah juga dibilang pakai dulu. Kasih, nggak pernah balik, ya kan? Ketika kita tadi, nggak pernah balik. Ya, ini kan suatu ketika saya TTM. Saya berpikir dalam hati, kalau ini orang minta saya nggak kasih. Saya sudah saya kenal dan tidak pikir. Tapi nggak tahu kenapa, ketika kami duduk bersama lagi, ya, dia duduk bersama, dia bilang, pakai dulu. Ayat ini semua saya yang berlatih dalam pikiran. Itu tuh, dia memang baik. Ekonomi begitu lemah zaman sekarang. Kalau kamu hanya memulai kepada orang yang lain kepada apa jasamu, saya kumpul pada saat itu. Kutolong, nanti orang kita tidak tahu ini dan pikiran kita demikian kan? Ini orang tak tahu ini. Tapi kalau kita ditolong, aku benar baik. Gila. Tapi puji Tuhan Allah saja bilang kepada saat itu dia bilang, saya bilang sama dia, saya tidak berharap lagi kamu kembali ke rumah saya. Jadi jangan pernah lagi pinjam uang sama saya. Kalau kamu butuh minta, saya ada yang saya kasih. Saya maaf dari dia. Udah ini, saya bayar itu. Kami makan dalam dunia. Saya bilang begitu. Kenapa? Bukan. Karena saya bilang bukan. Kalau orang sudah pinjam duit sama kita akan tunggu dia kembali. Ya? Apalagi kalau mungkin kalau bagi kami yang masih mulai, ya 100-200 ribu itu sangat penting. Ya kan? 100 ribu sangat penting. Kenapa? Kalau seperti saya bilang 100 ribu, 200 ribu itu makan seminggu. Lebih begitu. Kalau dipinjam orang apa? Ya seminggu saya nggak makan. Ya kalau lebih begitu bahasa kasar. Maka dari itu ketika saya mau kasih orang, kan lebih baik kita pinjam. Minta saja. Semampunya saya kasih, tapi dalam harapan saya kasih dulu sesuai kebutuhan dan begitu. Saya langsung tahu demikian sama kawan. Lalu punya berbeda yang menyampaikan konsumsi daripada cerita saya tadi adalah jadi kelompok kebaikan. Kalau juga jadi kelompok kebaikan adalah Anda menjadi pendahulu dari sebuah kebaikan itu. Saya mau menyampaikan kepada kita dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, segala sesuatu yang kami kehendaki supaya orang berbuat kepada berbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Kita ambil kalimat awal. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepada berbuat demikian kepada mereka. Ini saya maksud Anda harus menjadi kelompok kebaikan. Jangan menunggu seperti yang disampaikan di awal tadi. Kalau dia baik, saya balas baik. Kalau dia asli, saya kembali ke. Tapi beda kita jadi orang pertama. Kalau saya tanya, kita santai. Saya tanya di luar ini dia orang baik. Maka salah satu di antara kita harus menjadi orang pertama. Siapa di antara kita yang punya dia? Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau tidak ada satu orang yang berinisiatif, maka tidak akan ada yang memulai. Kalau tidak ada yang memulai, berarti tidak akan ada hasil. Ya mungkin saya mencontoh dari kelompok ya, tapi masing-masing juga kita tidak perlu berpikir kepada bahwasanya kehidupan masing-masing kita punya arah dan tujuan tertentu. Terlepas dari segala pekerjaan yang kita jalankan sekarang, terlepas kemudian kita harus kehidupan yang kita jalankan sekarang, tapi bisa berbagi hidup untuk kehidupan bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk dokter, bukan hanya untuk guru, tapi untuk semua orang. Siapa pun kita. Sama sekali jadi perlu bagi. Kalau orang bisa jadi baik, Anda yang harus jadi baik. Anda yang harus jadi contoh. Anda yang harus menjadi bantu berjuang dalam hal berbuat baik. Jadi kita perlu punya alasan. Kita perlu jadi baik dari kehidupan kita. Bahwasanya kebaikan itu tidak menunggu. Ya, kebaikan itu tidak menunggu. Tapi kebaikan itu adalah inisiatif dari pikiran kita sendiri. Karena saya katakan dari dia, ada banyak orang yang membutuhkan kebaikan kita sekecil apapun itu. Saya beri contoh di wilayah saya di Bengkulu. Saya hidup dalam tapi bukan dalam saya. Di dalam tempat yang sedikit. Kalau dibandingkan dengan kelas kehidupan ini, ya jauh lah. Karena tempat saya sedikit. Nah, satu ketika saya melawat
Ada seorang ibu dengan anak seorang sepeda motor. Ya, dia seorang sepeda motor. Saya nggak tahu pendapatnya, tapi ketika saya lewat, saya diri begini, saya lewat di mereka bernama dari motoran. Berarti bisa kemungkinan saya bensin, kalau itu beli ya. Saya lewat. Ketika saya lewat, dalam pikiran saya berpikir, apa mereka bersama apa? Beberapa waktu saya sebelum kembali, saya pikir sampai satu kali saya merasa bersalah lagi. Ah ini kayaknya mereka betul-betul berkorban. Kata saya ini ke depan nggak ada penghuni, nggak ada warga, nggak ada rumah sama sekali di sini. Sebentar lagi saya tanya, Bu, kenapa motornya? Dia bilang habis bensin. Jadi kan saya bilang saya sorong aja. Si adiknya saya bonceng, ibu yang di situ saya sorong. Saya sorong, saya antar ketemu pengisi bensin yang bicara. Apa saya pulang tanpa sakitnya ngomong. Artinya apa di sana baik? Saya bukan mau pamer baik katanya, ya. Saya bukan mau. Tapi ketika saya ingat kembali kejadian itu, saya pikir di depan saya masih banyak kendaraan yang lebih cepat dibanding saya sebelumnya. Artinya bukan satu orang lagi yang melihat begini orang motor. Ya bukan satu orang lagi yang melihat orang motor. Tapi tak salah pun berpikir di belakang saya hampir tidak. Pikir gitu kan? Hampir tidak. Jadi di sini kita berusaha kembali bahwa di dalam dunia ini sudah semakin banyak orang yang tidak saling mengasihi. Tapi kalau kita mau bahas apakah ini benar, kita mau juga jelaskan kepada kita. Di dalam dua dan bilang, yang sama kasih akan semakin tinggi. Kasih akan semakin tinggi. Jadi kalau kasih sudah semakin tinggi, siapa yang mengatakan? Masing-masing kita yang harus menjadi dua. Kalau kita yang boleh, ya kan? Dan kalau tidak salah, apa benar? Jadi mana kita mulai? Kalau mungkin kita tak sanggup kasih banyak, di situ saja. Kalau kita tak punya waktu, kita saja saja. Kalau kita tak punya tenaga, waktu saja. Sekarang boleh kita jadikan satu makna kebaikan bagi orang. Ya. Jadi mari kita manfaatkan apapun yang ada dalam diri kita supaya masing-masing kita boleh bermanfaat dan berguna dan bisa sebagai baik. Saya rasa terakhir dalam pertemuan ini satu yang satu sebelum tetapi kasih janganlah pilihan kita mulai dari baik. Barang siapa berbuat baik dia berbuat dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat dia tidak berbuat. Jadi biar kita boleh sama-sama menuju ini dari baik yang kita perlu ketahui orang baik pada dari orang yang tidak baik tidak mengenal Allah. Mengenal Allah boleh kita. Amin.